Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dihayu Darmastuti, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai sistem ekskresi pada manusia. Materi sistem ekskresi ini biasanya akan kita pelajari pada kelas 11 SMA. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Nah, tujuannya antara lain agar kita tahu apa itu sistem ekskresi, organ, struktur, dan fungsi organ yang menyusun sistem ekskresi, dan mengetahui mekanisme pembentukan urin. Selain itu, kita juga diharapkan agar mengetahui gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi pada sistem ekskresi kita. Sebelum memulai materinya, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut kalian, apa sih hal yang paling mengagumkan dalam tubuh kita? Kalau menurut aku, hal paling mengagumkan dalam tubuh kita adalah kemampuan homeostasis. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, apa sih homeostasis ini? Nah, homeostasis ini adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan sistem tubuh agar tetap stabil. Tidak peduli bagaimanapun kondisinya, baik panas maupun hujan, kemampuan homeostasis akan menjaga kestabilan sistem tubuh melalui kerjasama sistem organ. Mungkin kalian akan bertanya lagi, loh kita kan akan belajar sistem ekskresi, lalu apa kaitannya sistem ekskresi ini dengan kemampuan homeostasis? Nah, begini teman-teman, kedua hal ini saling berhubungan karena sistem organ yang memiliki peran utama dalam kemampuan homeostasis adalah sistem ekskresi. Coba saja bayangkan apa yang terjadi dalam tubuh kita jika semua yang kita konsumsi disimpan dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Misalkan saja, kita makan nasi lalu kemudian kita minum boba. Beberapa saat kemudian kita makan coklat. Apa yang terjadi jika tidak dikeluarkan? Nah, tubuh akan melakukan proses metabolisme untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi energi. Kemudian, zat-zat sisa metabolisme tersebut yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Nah, sudah tahu kan apa itu sistem ekskresi? Sekarang kita akan mempelajari organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi. Organ utama yang menyusun sistem ekskresi manusia adalah ginjal. Kita memiliki ginjal yang terletak pada tubuh bagian posterior atau belakang. Dalam tubuh kita ada sepasang ginjal dengan bentuk yang menyerupai kacang. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan telapak tangan dengan berat sekitar 100-175 gram. Mungkin teman-teman ada yang penasaran apa saja sih fungsi dari ginjal ini. Nah, ginjal secara umum berfungsi untuk menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Selain itu, ginjal juga mengatur tekanan darah, komposisi darah, volume cairan, dan keseimbangan asam basa dalam darah. Ginjal juga berperan dalam proses pembuatan urin. Nah, sel-sel ginjal juga menghasilkan dua zat penting, yaitu protein produksi renin dan eritropoietin. Nah, renin sendiri mengatur tekanan darah untuk mempertahankan tekanan filtrasi yang terjadi di glomerulus, sedangkan eritropoietin atau EPO diproduksi dan dilepaskan oleh sel-sel endotel dari jaringan kapiler peritubular. EPO merangsang produksi eritrosit di sumsum tulang merah. Nah, jika dilakukan pemotongan secara melintang, kita dapat melihat struktur bagian dalam ginjal. Di dalam ginjal terdapat arteri. Nah, arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung ke ginjal untuk melalui proses filtrasi. Kemudian ada vena. Vena ini fungsinya membawa darah yang telah melalui proses filtrasi kembali ke jantung. Kemudian di sini ada korteks. Korteks ini merupakan bagian paling luar dari ginjal yang dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak. Bagian ini merupakan bagian ginjal di mana di dalamnya terdapat corpus renalis, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal.
Nah, berikutnya ada medula. Struktur medula ini terdiri atas piramid ginjal yang terdiri dari 9 sampai 14 piramid. Bagiannya meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Nah, medula ini juga merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan urin. Berikutnya ada kaliks. Kaliks ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, kaliks sendiri terdiri atas dua, yaitu kaliks mayor dan kaliks minor. Kaliks mayor adalah kaliks yang merupakan percabangan dari pelvis renalis, sedangkan kaliks minor adalah kaliks yang merupakan percabangan dari kaliks mayor. Selanjutnya ada pelvis. Pelvis ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara kaliks mayor dan ureter. Berikutnya ada ureter. Ureter berfungsi untuk membawa hasil penyaringan ginjal menuju vesika urinaria. Nah, di sepanjang korteks dan medula ini terdapat bagian yang dinamakan nefron. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak dibuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme, serta racun di dalam darah agar tidak mengumpul di dalam tubuh. Secara garis besar, nefron berfungsi dalam proses pembentukan urin. Untuk mekanismenya bagaimana akan kita pelajari nanti setelah ini. Nah, sebelum membahas mengenai mekanisme pembentukan urin yang terjadi di nefron, kita akan membahas dulu mengenai bagian-bagian nefron. Nefron jika digambarkan dalam diagram skematis akan terlihat beberapa bagian. Bagian pertama adalah glomerulus. Glomerulus ini dilapisi oleh kapsul atau selubung yang disebut kapsula Bowman. Lapisan luar dari kapsul glomerulus terdiri dari epitel pipih lapis. Glomerulus ini terdiri dari kumpulan pembuluh darah. Selanjutnya ada tubulus contractus proximal. Kemudian ini ada lambung Henle dan pada bagian sini ada tubulus contractus distal dan ini adalah tubulus collectivus. Darah akan masuk ke dalam glomerulus melalui pembuluh darah arteri. Setelah sampai di glomerulus, bahan buangan yang tidak diperlukan tubuh, terutama yang memiliki ukuran molekul kecil seperti ion, glukosa, dan asam amino, keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam kapsula Bowman. Molekul yang memiliki ukuran lebih besar seperti protein tetap ada dalam darah dan keluar melalui pembuluh darah melalui pembuluh vena. Proses filtrasi ini akan menghasilkan urin primer yang mengandung air dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Hasil filtrasi atau biasa disebut filtrat atau urin primer tersebut akan mengalami reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal. Saat filtrat glomerulus memasuki tubulus contortus proximal, semua glukosa, protein, asam amino, karbohidrat, sekitar 75 hingga 85% ion air dan natrium serta klorida diserap dari filtrat glomerulus. Pada tubulus contortus proximal ini juga terdapat mikrofili. Adanya mikrofili pada sel tubulus contortus proximal berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan dan memfasilitasi penyerapan bahan yang disaring tersebut. Reabsorpsi filtrat ini mengakibatkan zat-zat yang diperlukan tubuh kembali ke dalam darah. Proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder yang nantinya akan dibawa ke tubulus contortus distal melalui lengkung Henle. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder akan sampai di tubulus contortus distal. Di bagian ini, urin akan mengalami augmentasi atau sekresi. Augmentasi ini secara umum bisa diartikan sebagai proses pengumpulan. Urin sekunder dari proses reabsorpsi sebelumnya akan diubah menjadi urin sebenarnya di proses augmentasi.
Augmentasi sendiri adalah proses terakhir dalam pembentukan urin di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam, dan urea. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil akhir dari proses ini adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Setelah proses augmentasi ini selesai, urin sesungguhnya akan terbentuk dan disalurkan oleh ureter menuju kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nah, setelah mengetahui proses pembentukan urin, kita juga harus tahu mengenai gangguan yang mungkin saja terjadi pada sistem ekskresi kita. Jika terjadi gangguan pada sistem ekskresi, tentunya akan mengganggu keseimbangan sistem tubuh, bukan? Nah, gangguan-gangguan sistem ekskresi antara lain batu ginjal atau nefroliasis. Nah, batu ginjal atau nefroliasis ini merupakan pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari endapan mineral dan garam yang ada di dalam ginjal. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah yang membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Seiring berjalannya waktu, materi tersebut semakin lama akan semakin keras dan menyerupai bentuk batu. Nah, terbentuknya batu ginjal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah kurangnya minum air putih, mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau menderita suatu penyakit seperti infeksi dan asam urat. Selanjutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Hal ini membuat racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh yang dapat berakibat fatal jika tidak segera diobati atau ditangani. Berikutnya adalah albuminuria. Nah, penyakit albuminuria ini adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein albumin. Protein albumin yang tidak dapat tersaring tersebut akan keluar bersama urin. Nah, penyakit albuminuria ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi di glomerulus ginjal. Gangguan berikutnya yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia adalah kanker ginjal. Nah, kanker ginjal ini adalah suatu penyakit yang terjadi ketika sel-sel dalam satu atau kedua ginjal tersebut mengalami pertumbuhan yang di luar kendali dan membentuk benjolan atau tumor. Nah, kanker ginjal ini biasanya akan terbagi menjadi beberapa stadium. Pada stadium pertama, ukuran tumor atau kankernya itu kurang dari 7 cm. Sedangkan pada stadium keempat, ukuran tumornya sudah hampir menutupi seluruh bagian ginjal. Berikutnya adalah diabetes. Diabetes ini ada dua jenis, yaitu yang pertama diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Diabetes mellitus merupakan kelainan pada sistem ekskresi yang terjadi karena adanya glukosa dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang terjadi di pankreas. Menurunnya produksi hormon insulin ini menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa. Kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini merupakan jenis diabetes yang disebabkan oleh kurangnya hormon ADH atau antidiuretik hormon sehingga ekskresi urin meningkat. Pada umumnya, urin yang diekskresikan berjumlah antara 4-6 liter per hari. Tetapi penderita diabetes jenis ini dapat mencapai produksi urin sekitar 12-15 liter setiap harinya, tergantung dari jumlah air yang diminum. Penderita diabetes insipidus ini disarankan banyak minum agar tidak dehidrasi. Kurang lebih seperti itu sistem ekskresi dalam tubuh manusia. Sudah jelas kan bagaimana proses pembentukan urin? Kita review sedikit mengenai proses pembentukan urin.
Proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi, dilanjutkan dengan reabsorpsi, dan diakhiri dengan augmentasi. Setelah urin terbentuk, urin akan disimpan dalam vesika urinaria sebelum dikeluarkan melalui uretra. Untuk gangguan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi antara lain ada radang ginjal atau nefritis, batu ginjal, albuminuria, dan lain sebagainya. Di luar yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi. Untuk lebih jelasnya dapat teman-teman cari di sumber lainnya ya. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.